patroli kita selalu bergerak dan melakukan pengejaran di mana mereka berada, hingga mereka menderita kelaparan. Bahkan banyak yang mati karena kelaparan. Menyebabkan banyak senjata yang mereka buang begitu saja karena tidak kuat membawanya. Warga juga menyuplai makanan dan logistik untuk pasukan DITI. Itulah yang membuat Darul Islam punya daya tahan begitu lama. Belakangan TNI memergoki alur pasukan logistik dan memotongnya dengan taktik isolasi total. Operasi kita tidak banyak melibatkan rakyat. Nah ini, disitulah yang mengilhami dalam setiap operasi untuk keberhasilan harus melibatkan rakyat. Apalagi DITI, ini logistiknya dari rakyat, sehingga bagaimana memutus nanti logistik rakyat itu untuk bisa kita putus. Berikutnya, taktik pagar bedil. Jadi sebelum pagar betis ada pagar bedil. Jadi pagar bedil itu, jadi wilayah-wilayah yang dianggap ada kekuatan DITI itu ditingkar ya, ditingkar oleh pasukan-pasukan TNI. Oleh pasukan TNI. Nah, sudah ditingkatkan, jadi pagar betis. Masyarakat pun dilibatkan dalam taktik pagar betis. Misalnya ada gerombolan di atas di pegunungan. Nah, itu kita kitari gunung itu dengan melibatkan masyarakat. Nah, masyarakat yang berselang-seling dengan kita inilah betisnya masyarakat ini. Kalau tentara kan pakai celana panjang, dia ada yang pakai sarung, sarungnya dikeataskan, betisnya kelihatan, maka disebut dengan operasi pagar betis, itu rakyat itu, gabungan antara TNI dengan rakyat. Sebagai pamungkas digelarlah operasi Bharatayuda pada Maret 1962. Apa disebut Bharatayuda? Ya, menyitir dari episode Ramayana, perang Bharatayuda. Jadi Pak Kartosuwiryo itu Kurawanya lah gitu ya, Kurawa. Nah, kita TNI ya, adalah sebagai Pandawanya. Setelah 3 bulan, sang Pandawa menemukan persembunyian Kurawa. Kali ini bukan di Kurusetra, melainkan di Majalaya, tepatnya di sekitar Gunung Geber. Jadi yang menangkap itu adalah Pak Arasuhara, Sersana Arasuhara. Itu melihat ke atas pegunungan, ternyata ada beberapa gubuk yang di sana. Akhirnya Leda Suwanda yang waktu itu sebagai Komandan Kompi C Batalion 328 Kujang 2 Siliwangi memerintahkan untuk yang di atas pegunungan untuk segera turun. Nah, sementara tidak didengar, akhirnya dilakukan penembakan terhadap ini, dan akhirnya terlihat dari atas gunung orang yang mengangkat tangan 2 keluar dari gubuk gitu. Ternyata dia adalah Aceng Kurnia. Aceng Kurnia itu adalah pengawalnya Pak Kartosuwiryo. Leda Suwanda bertemu kepada Aceng Kurnia, pengawalnya itu, bahwa di gubuk sana ada Pak Kartosuwiryo. Akhirnya dibawa masuk ke gubuk itu, bertemulah Leda Suwanda dengan Pak Kartosuwiryo. Karena mantan pejuang, beliau juga mantan tokoh Indonesia juga, Pak Kartosuwiryo mantan tokoh juga. Nah, Leda Suwanda sebagai orang Sunda yang tahu etika ketimuran, akhirnya beliau memberikan uluk salam, mengucapkan salam kepada Pak Kartosuwiryo dan memeluknya, ibaratnya seperti anak kepada bapak. Perlawanan 13 tahun sang Kurawa berakhir hari itu. Selepas pemimpinnya ditangkap, pemerintah menyebarkan selebaran berisi himbauan kepada anggota DITI untuk menyerahkan diri.